warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salsya Nurjana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding, di mana saya membuat mind map sederhana mengenai sintesa modul 3 atau agenda 3 ini. Di agenda 3 ini kita mempelajari yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG atau Whole of Government. Dan yang terakhir ada tambahannya itu mengenai personal branding. Di manajemen ASN sendiri ini terdapat beberapa poin yang dipelajari, yaitu kedudukan dan peran ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Kemudian di pelayanan publik ini terdapat beberapa poin juga, yaitu prinsip pelayanan publik, pola pikir sebagai pelayan publik, dan yang terakhir adalah etika pelayanan publik. Kemudian untuk WOGT sendiri atau Whole of Government itu terdapat konsep WOG, penerapan WOG, best practice, dan implementasi. Kemudian yang terakhir nanti akan ada personal branding. Nah, yang pertama yaitu manajemen ASN. Jadi manajemen ASN sendiri itu adalah pengaturan profesi pegawai sehingga menjadi ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Kemudian untuk peran dan kedudukan aparatur sipil negara. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, peran aparatur sipil negara adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi publik, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian untuk kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Yang selanjutnya yaitu mengenai peran ASN. Peran sebagai aparatur sipil negara itu seperti yang kita tahu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan yang paling penting yaitu perekat dan pemersatu bangsa. Nah, kemudian hak dan kewajiban aparatur sipil negara sendiri itu, ASN itu berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi. Kewajibannya sebagai aparatur sipil negara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab atau tupoksinya. Kemudian kode etik yaitu merupakan acuan bagi aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah untuk menjaga martabat dan kehormatan. Yang selanjutnya yaitu sistem merit. Jadi sistem merit itu artinya adalah sistem yang menjamin objektivitas tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, agama, jenis kelamin, asal-usul, dan lain sebagainya. Jadi manajemen ASN itu didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan performa atau kinerja. Yang selanjutnya yaitu pelayanan publik, di mana kita tahu pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat akan barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Kemudian prinsip pelayanan publik itu terdapat 9, yaitu yang pertama adalah partisipatif, jadi aktif kepada masyarakat, berpartisipasi. Kemudian yang kedua adalah transparan, yang ketiga responsif, yang keempat tidak diskriminatif, yang kelima mudah dan murah, yang keenam efektif dan efisien, selanjutnya terjangkau, akuntabel, dan berkeadilan. Kemudian terdapat unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu pada penyelenggara layanan, penerima layanan, dan kepuasan pelanggan atau customer. Kemudian, untuk pola pikir sebagai pelayan publik itu merupakan hak warga negara diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategi bagi kemajuan bangsa. Kemudian yaitu etiket pelayanan publik, yang pertama adalah sikap sopan santun dalam komunikasi. Yang kedua, sikap menghormati dan menghargai pihak lain. Yang ketiga yaitu sikap pemenuh perhatian yang baik dan wajar. Yang keempat adalah sikap suka menolong. Kemudian tenggang rasa, ramah, akrab, dan bersahabat. Yang ketujuh yaitu sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi. Yang selanjutnya yaitu mengenai Whole of Government atau WOG. WOG tersendiri itu adalah sebuah pendekatan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan
publik. Kemudian penerapan WOG tersendiri itu yaitu yang pertama adalah penguatan koordinasi antar lembaga. Jadi untuk menerapkannya kita menguatkan koordinasi antar lembaga-lembaga. Kemudian yaitu membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang selanjutnya yaitu membentuk gugus tugas. Dan yang keempat adalah koalisi sosial. Kemudian tantangan WOG itu adalah yang pertama yaitu kapasitas SDM dan institusi. Betul ya. Kemudian nilai dan budaya organisasi. Yang ketiga kepemimpinan. Kemudian untuk best practice di Indonesia itu yang pertama yaitu tentang pembentukan Satgas COVID-19. Jadi pembentukan Satgas COVID-19 itu merupakan hasil integrasi dari beberapa lembaga negara dalam percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu ada BPJS Kesehatan. Jadi dengan BPJS Kesehatan ini dapat mewujudkan reformasi pembiayaan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai personal branding. Jadi setelah kita mempelajari memahami pembelajaran dari agenda 3, lalu apa yang dilakukan sebagai ASN atau aparatur sipil negara? Nah, sebagai aparatur sipil negara setelah mempelajari yang tadi itu tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG, kita harus yang pertama yaitu mengetahui kedudukan, tugas, dan fungsi dalam organisasi atau instansinya masing-masing. Kemudian, yang kedua yaitu melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional. Jadi kita harus profesional dalam menjalankan pelayanan publik ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi. Menjadi seorang ASN itu harus terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi demi mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yaitu memberikan layanan publik secara prima. Dan terakhir yaitu mampu melakukan kolaborasi, koordinasi, dan integrasi dalam peningkatan kebijakan. Kemudian harapannya untuk selanjutnya yaitu peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Jadi harapannya mengenai yang tadi itu mengenai agenda 3, kemudian personal branding sebagai ASN diharapkan dapat peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan mutu pelayanan. Yang ketiga yaitu peningkatan kepuasan pelanggan atau customer. Yang terakhir yaitu mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.